Setelah kita mengetahui bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan, maka kita harus mengetahui cara menulisnya bagaimana nih. Dan selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sebuah program itu dibuat sehingga nantinya dapat kita jalankan gitu loh. Nah, berikut ini adalah proses pembuatan program sampai nantinya bisa kita eksekusi atau kita jalankan. Ada dua cara untuk menerjemahkan source code yang kita buat ke dalam bahasa mesin agar kita bisa jalankan source code tersebut. Ada source code yang harus kita compile menggunakan sesuatu yang namanya compiler. Ada juga yang harus kita terjemahkan atau kita interpretasi menggunakan interpreter. Nah, sebetulnya kita tidak perlu khawatir bagaimana kita melakukan dua hal ini. Karena tiap-tiap bahasa pemrograman sudah menyediakan cara untuk melakukan hal tersebut dan pada umumnya dilakukan secara otomatis. Namun, tidak ada salahnya kalau kita cari tahu cara kerjanya dan perbedaannya bagaimana. Mari kita lihat prosesnya di gambar berikut. Sekarang kita akan bahas dulu apa itu compiler dan interpreter. Kita lihat dari cara kerjanya. Contohnya begini. Misalnya kita anggap saja ada dua orang, si A dan si B. Begitu ya. Nah, si A ini ceritanya membuat program dan nanti programnya akan diberikan ke si B. Jika menggunakan compiler, maka ini yang akan terjadi. Jadi yang pertama si A akan membuat source code gitu ya, dia ngoding. Nah, nanti si A ini akan mengcompile source code tersebut menggunakan sebuah compiler. Tergantung bahasa pemrogramannya apa. Dan setelah dikompilasi, maka akan menghasilkan sebuah file baru dan file baru ini atau file hasil kompilasinya akan diberikan kepada si B. Hasil kompilasi ini biasanya disebut dengan file executable atau program yang sudah bisa dieksekusi atau file.exe begitulah. Dan nantinya si B menjalankan programnya, maka programnya ini bisa dilihat oleh si B begitu. Itu kalau pakai compiler. Nah, si B tidak perlu memiliki compiler lagi dan si B itu tidak akan pernah melihat source code yang diberikan ke si A. Jadi, si B hanya menjalankan saja program yang sudah diberi oleh si A dan source code-nya tetap ada di si A. Selanjutnya proses interpretasi seperti bagaimana? Seperti apa? Yaitu seperti gambar berikut ini. Sekarang kita lihat kalau menggunakan interpreter. Setelah menggunakan compile, selanjutnya menggunakan interpreter. Oke. Jadi sama seperti tadi si A membuat source code. Nah, tapi sekarang si A tidak akan melakukan compile, melainkan dia akan apa? Akan menduplikat atau menggandakan source code-nya untuk diberikan kepada si B. Nah, jadi source code itulah yang diberikan kepada si B atau kepada usernya. Nah, nanti si B ini harus menggunakan sebuah interpreter untuk menerjemahkan programnya si A. Lalu dia akan menjalankan interpreter sekaligus menjalankan programnya gitu. Jadi interpreter ini berjalan real time pada saat menerjemahkan source code-nya baris per baris. Dan contoh yang sering kalian alami adalah meskipun kalian belum pernah ngoding sebelumnya nih ya, adalah ketika kalian membuka atau muka sebuah website. Nah, hampir semua website
yang ada sekarang itu ada source code JavaScript di dalamnya. Ketika websitenya kalian akses, sebetulnya ada sebuah proses interpreter yang terdapat di web browser kalian yang gunanya untuk apa? Untuk menerjemahkan JavaScript tadi dari sebuah program ataupun perintah-perintah.